Halo semuanya, selamat bertemu lagi, selamat datang lagi, atau selamat datang. Mau kalian udah pernah lihat reading pilih kartu aku sebelumnya atau belum? Selamat datang semuanya, semoga hidup kalian masih baik-baik aja, apapun definisi baik itu untuk kalian. Dan, apa yang mau kita bahas kali ini? Udah jelas banget dong judulnya. Jadi, mungkin kadang kan kita mikir kayak, halah, mana ada sih yang suka sama aku, mana ada yang ngamatin aku aja nggak pernah tahu kayak gitu. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu perasaan orang yang sebenarnya itu kayak apa ke kita, gimana orang ngelihat kita yang sebenarnya. Dan orang tuh bisa aja sejago itu loh ngumpetinnya. Jadi gitu, ayo kita lihat aja sekarang siapa yang kira-kira menyimpan perasaan sama kalian atau sekedar kayak nyimpan mata sama kalian, apapun itu. Apapun itu tipe perasaannya, kita lihat nanti seiring kita lihat reading ini kayak apa. Dan nggak usah dibawa serius banget di sini, kita cuma pengen ngintip aja buat have fun sama-sama kita, dan apa yang terjadi tetap gimana keputusan dia juga nantinya, gimana dia mau ngungkapin ke kalian, gimana dia mau nunjukin ke kalian, itu tetap tergantung dia. Jadi kita lihat aja di sini, uh, kita lihat aja di sini prediksinya kalau dari energi yang ada sekarang, kira-kira apa yang bakalan dia lakuin, tapi gimana-gimananya, tetap aja energi manusia itu nggak ada yang mutlak, jadi gimana-gimana itu balik ke dia lagi. Nah, kalau kalian belum pernah lihat reading pilih kartu kayak gini sebelumnya, intinya kalian cuma milih ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, kalian jernihin pikiran kalian jernihin perasaan kalian dulu, dan kalian lihat mana yang paling cocok sama kalian, mana yang paling rasanya kayak ketarik gitu untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian butuh waktu untuk milih, kalian bisa langsung pause aja di sini. Dan kita apa ya? Aku lupa. Oke, intinya kalau kalian udah selesai milih, di description box sudah aku taruh timestampnya. Kalian bisa langsung pencet waktu dari file yang kalian pilih itu, terus udah saksiin aja reading yang aku bacain untuk kalian. Selamat menikmati. See you di reading yang kalian pilih. Dadah. Halo file 1, selamat datang di file yang kalian pilih. Jadi sebelum kita mulai ke readingnya, aku mau ingetin dulu untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi dari setiap reading tarot gini, termasuk reading tarot yang kalian akan dengar dari aku setelah ini. Karena balik lagi, reading ini kan general ya. Reading pilih kartu gini itu kan general. Jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakalan resonate sama kalian semua yang milih file ini. Karena pasti kan yang milih file ini tuh bukan cuma kalian, pasti ada orang lain juga. Gitu. Jadi bijaksanalah dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, mana yang enggak gitu loh, mana yang kalian rasa kayak enggak, kok kayaknya enggak cocok gitu. Jangan diambil yang kayak gitu. Kalian yang paling tahu dari dalam hati kalian sendiri. Gitu. Jadi dari 5 kartu ini, kita akan tahu nih siapa sih orang yang diam-diam ngeliatin kita, yang diam-diam ngamatin kita, kayak gitu. Apapun perasaannya, bisa kayak suka, bisa cuman mengagumi, bisa kayak cuman ketertarikan, bisa juga udah sayang, apapun itu. Gitu. Nah, dari 5 kartu ini kan kita tahu nih siapa orang ini, tapi sebelum masuk ke sini kita lihat dulu archetype atau kayak karakter orang itu tuh kayak apa sih kalau dilihat dari mata orang-orang, kayak apa yang dia tunjukin, kayak gitu. Kita dapat Chameleon Spirit dengan Act as If dengan nomor 14. Kalau emang itu resonate untuk kalian, entah apapun itu artinya, kalian mungkin bisa cari juga angel number 14 gitu di Google. Mungkin kalian bisa dapat pesan yang emang khusus untuk kalian, untuk beberapa dari kalian ya. Aku nggak biasa banget nyebutin nomor kayak gini, tapi aku tiba-tiba kayak kepengen nyebut angka 14 itu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang resonate sama pesan dari nomor 14 itu, silahkan dilihat gitu. Karena pesan untuk kalian sama pesan sama orang lain itu belum tentu sama. Jadi gitu. Oke, jadi dari kartu Chameleon ini, apa ya, bunglon ya, yang aku lihat itu ada beberapa kemungkinan dari kartu ini. Yang pertama itu bisa jadi si orang ini tuh jago banget berbaur gitu, jago banget bergaul dimanapun dia berada gitu. Maksudnya mungkin aja kayak di kantor ya, di pergaulan yang A, di pergaulan yang B, di pergaulan yang C. Pokoknya intinya dia tuh gampang banget untuk menyatu sama si lingkungan dia aja, menyatu sama teman-teman yang ada di sekitar dia, sama orang-orang yang di sekitar dia, kayak gitu. Rasanya tuh kayak gampang banget dapet temen dimanapun, dan gampang banget buat nyambung, kayak seakan-akan dia tuh emang udah lama sebagai bagian dari satu perkumpulan itu gitu.
Dan dia itu bukan tipe orang yang sulit beradaptasi sama perubahan. Semuanya bisa dalam arti positif atau negatif ya, sekali lagi aku nggak tahu udah pernah nyebut ini atau belum tapi kok rasanya kayak udah ya udah. Kayak pokoknya gini, intinya hidup manusia itu kan pasti terdiri dari banyak perubahan ya, pasti kan banyak banget perubahan yang terjadi seiring kita bertumbuh gitu loh. Nah, dia itu tipe orang yang bukan kayak misalnya kita tuh kadang ada beberapa orang yang kayak takut sama perubahan gitu, misalnya kita takut untuk pindah keluar kota, kita takut untuk kayak pindah dari SMP ke SMA kayak gitu-gitu tuh mungkin ada ketakutan-ketakutan sendiri. Nah, tapi dia tuh malah seneng gitu loh. Dia gampang banget untuk beradaptasi sama perubahan itu, gampang banget menyesuaikan dirinya ada di tempat yang baru itu kayak gitu. Sekali lagi ini bisa dalam arti positif, bisa dalam arti negatif. Bisa jadi dia tuh emang orang yang penasaran gitu loh. Bahkan sama kalian mungkin. Maksudnya bahkan mungkin rasa ketertarikannya dia ini tuh dalam arti penasaran gitu, karena kalian mungkin sesuatu yang baru untuk dia kayak gitu mungkin. Atau kemungkinan kedua bisa jadi dia itu orang yang bisa jadi apapun yang diharapin dari dia gitu. Misalnya orang tua sama orang tuanya mungkin dia kayak diharapin jadi anak yang sopan, terus dia bisa jadi anak yang sopan juga gitu. Sama gurunya dia diharapin jadi anak yang pintar, yang tertib gitu di kelas, dia bisa jadi anak yang tertib itu. Sama teman-temannya dia diharapin buat jadi orang yang asik gitu, dia akan jadi orang yang asik gitu. Sama pacarnya, misalnya sama pacarnya dia diharapin jadi orang yang romantis gitu, dia bisa aja jadi orang yang romantis tiba-tiba gitu loh. Di kehidupan profesionalnya dia pun mungkin dia diharapin jadi orang yang tegas, dan itu yang akan dia tunjukin juga gitu. Itu maksudnya dia gampang banget untuk adopt satu karakter. Apapun yang diharapin dari dia itu dia bisa kayak mancarin itu balik gitu loh. Kayak pokoknya intinya kayak apa yang lu harapin dari gue akan nunjukin itu ke lu kayak gitu. Ini bisa jadi menarik karena kepribadian dia kan gak habis-habis dong kalau selalu ada sesuatu yang baru gitu loh yang bisa ditunjukin. Tapi bisa jadi juga jatuhnya kayak dia tuh gak punya warna sendiri, karena dia itu kayak gambaran apa yang orang harapin sama dia. Jadi kayak dia tuh kayak cermin dari apa yang orang harapin sama dia gitu loh. Jadi mungkin dia jadi bingung sama karakternya sendiri mungkin gitu. Kita masuk ke tarotnya, kita dapat The Hermit reverse, Four of Cups reverse, Five of Cups, Nine of Swords, sama The Judgment. Nah, jadi kalau misalnya orang ini udah ada di dalam hidup kalian dan kalian kenal, coba lihat orang yang kayak kita cek di kartu sebelumnya tadi itu. Soalnya yang kita dapat di sini tuh gambaran dari apa yang dia rasain sebenarnya di dalam ya gitu. Yang pasti kalau kalian sama dia, kalian tuh nggak akan ngerasa aneh atau ngerasa sendirian gitu, karena dia bisa bikin kalian ngerasa kalian itu normal gitu, karena dia bisa jadi apapun yang kayak kalian gitu. Jadi rasa kesepian apapun itu kalian nggak akan ngerasain kalau kalian sama dia gitu. Kalian nggak akan mikir kayak dia bukan yang aku mau gitu, atau kayak dia bukan tipe aku gitu. Kayak kalian nggak akan mikir gitu ke dia, karena apapun tipe kalian, tipe pasangan yang kalian punya gitu, dia tuh bisa nyesuaiin diri untuk jadi orang yang sesuai kayak yang kalian mau itu. Walaupun mungkin itu bukan jadi diri dia yang sebenarnya gitu loh, bukan jadi diri dia yang dia mau, tapi buat dia itu pokoknya orang yang mau dia bikin senang itu pada akhirnya senang gitu karena dia, itu yang penting buat dia. Jadi kalau misalnya ini orang udah ada usaha untuk lebih dekat sama kalian, kemungkinan besar kalian juga akan tertarik sama dia, kecuali kalian bisa ngelihat dia lebih dalam, atau kayak sense dia lebih dalam aja gitu loh. Maksudnya kalian bisa ngerasain, kecuali kalau kalian ngerasain apa yang dia tunjukin itu nggak sesuai sama apa yang sebenarnya dia rasain di dalamnya. Tapi itu pun juga kalau misalnya apa yang kalian mau dari pasangan itu nggak cocok sama apa yang sebenarnya ada di dalam diri dia ya gitu. Jadi kadang apa yang dia tunjukin itu tuh belum tentu kayak dia yang sebenarnya. Bukan berarti dia bermaksud nipu atau gimana, jadi kayak malsuin identitasnya atau apa. Tapi karena dia tuh emang, yang aku rasa di sini tuh dia udah terbiasa ngikut sama harapan orang ke dia. Mungkin dia sendiri bahkan sampai lupa kalau dia udah terbiasa gitu untuk ngikutin apa yang diharapin orang-orang ke dia. Mungkin dia sendiri juga lupa gitu, atau dia sendiri nggak tahu dia itu tuh orang yang kayak apa,
apa yang dia suka, apa yang dia mau, mungkin dia sendiri tuh nggak bisa tahu itu gitu loh. Jadi kalau kalian bisa sense itu lebih dalam soal dia, kalian tuh akan tahu kalau itu semua tuh bukan dia sepenuhnya. Bukan berarti ketertarikan dia ke kalian itu bohong juga gitu. Justru karena dia tertarik sama kalian, dia tuh mau masang tampang seakan-akan dia tuh orang yang menarik juga di mata kalian. Dan dia ngeyakinin emang itu dia gitu, padahal mungkin sebenarnya dia tanpa sadar jadi orang lain. Tapi itu pun kalau balik lagi, kalau yang kalian mau itu, yang dia tahu orang yang kalian mau itu beda dari apa yang sebenarnya dia rasain gitu. Tapi kalau di sini kayaknya enggak deh. Maksudnya kalau ke kalian justru aku nggak ngerasa kayak gitu. Oke, kita lanjutin aja dulu. Kita lihat pikiran dia soal kalian tuh kayak apa sih. Kita dapat cave dengan sanctuary. Nah, di sini aja tuh udah itu, sama Milky Way dengan perspektif. Gimana ya? Yaudah gini aja lah. Nah, mungkin nah ini juga, maksudnya tadi kan kita bilang mungkin dia nggak jadi dirinya dia sendiri gitu di depan kalian. Tapi mungkin kalian lebih banyak nanya soal dia. Maksudnya kalau kalian sering berinteraksi sama orang ini atau gimana gitu, mungkin kalian lebih banyak nanya ke dia tuh soal dia sendiri gitu. Atau kayak kalian lebih ngarahin dia secara langsung atau nggak langsung buat mikir soal diri dia sendiri gitu loh. Buat mikir soal kayak apa yang dia mau gitu loh seenggaknya. Dan bikin dia ngelihat diri dia sendiri dari sudut pandang yang baru gitu. Mungkin selama ini dia tuh fokus sama apa yang orang lain mau ke dia gitu, apa yang orang lain harapin dari dia. Dan dia tuh jarang ngelihat apa yang dia sendiri mau atau butuhin gitu. Nah, dengan interaksi sama kalian ini, atau kayak ngelihat kalian gitu, misalnya dia belum kenal sama kalian atau gimana, tapi dia cuma ngelihat kalian di dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu, dia justru mikir kayak, iya juga ya, aku juga butuh ya sesuatu dalam sebuah hubungan gitu loh. Kayak akhirnya dia sadar kalau dia tuh juga butuh, dia juga butuh sesuatu, dia juga punya kemauan sendiri gitu, dia punya kebutuhan sendiri. Jadi kayak sadar kalau pada akhirnya dia juga penting gitu untuk dipertimbangkan kemauan dan kebutuhannya. Selain berusaha untuk menuhin kebutuhan orang lain doang, secara nggak langsung dia juga jadi lebih menghargai dia sendiri dong kalau dengan dia berinteraksi sama kalian ini atau dia ngelihat kalian ini gitu. Pokoknya intinya cuma dengan kayak kalian nanya, misalnya dengan kalian cuma nanya kayak, kamu sukanya warna apa gitu, kayak gitu aja tuh dia udah kayak, iya juga ya, aku juga punya warna kesukaan ya. Atau dia juga justru jadi mikir kayak, oh kalian gak mengharapin apa-apa dari dia gitu, dia bisa ngomong apa aja warna yang dia suka gitu tanpa dia harus mikir. Misalnya dia cowok gitu, terus dia suka warna pink gitu, misalnya ternyata dia nemu itu gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya cowok suka warna pink kan ada stereotipnya sendiri gitu loh, yang sebenarnya itu juga nggak bener juga gitu sebenarnya. Tapi mungkin yang tadinya dia mau kelihatan macho atau gimana gitu, tapi setelah kalian tanya warna apa, dia bisa dengan jujur, aku suka warna pink gitu loh. Kayak, oh iya ya, kok aku juga valid ya, kayak gitu loh. Maksudnya pikiran kayak gitu tuh ada gitu kalau ke kalian. Terus kita lihat selanjutnya perasaan dia ke kalian. Kita dapat yin sama a leg up. Nah, yin ini tuh energi feminin ya, terlepas dari jenis kelamin dia apa, itu nggak ada hubungannya gitu loh. Intinya yin itu energi yang lebih banyak menerima dibanding memberikan. Kita lihat simbolnya aja di sini pakai kayak wadah gitu loh. Kalau yang tuh mungkin kayak ngasih sesuatu gitu. Kalau ini kan kayak nerima sesuatu gitu. Dia ngerasa dia lebih banyak nerima gitu dibandingin memberikan kalau sama kalian. Kayak lebih banyak ngerasa diperhatiin dibanding merhatiin. Walaupun mungkin beberapa dari kalian belum kenal atau belum dekat gitu sama si orang ini. Perhatian di sini tuh bisa aja cuman bentuk berbentuk sekadar dia ngelihat kehidupan kalian di sehari-hari kalian gitu, atau di sosial media kalian, atau dia dengar opini kalian soal beberapa hal. Dia jadi cenderung refleksi ke diri dia sendiri juga gitu loh. Kayak, kalau aku gimana ya, kalau pikiran aku kayak gimana ya. Misalnya kalian ngasih lihat satu opini kalian gitu di salah satu sosial media, terus dia ngelihat opini kalian ini, mungkin dia jadi mikir, kalau aku gimana ya mikirnya gitu loh.
secara nggak langsung dia jadi balik ke diri dia sendiri yang mungkin selama ini dia belum pernah keluarin itu gitu. Tapi karena terpacu sama kalian dia jadi ngeluarin itu, jadi ngerasa pengen ngeluarin juga apa yang dia rasain, apa yang dia mau ungkapin juga kayak gitu. Cukup dengan pertanyaan kayak misalnya kalian udah sering berinteraksi sama dia ya. Misalnya kalian udah sering berinteraksi sama dia terus misalnya dia nanya sesuatu yang kalian suka gitu. Terus kalian cuma jawab kayak, "Kalau kamu apa?" Kayak gitu aja. Dia tuh udah kayak apa namanya? Itu udah bikin dia ngerasa kayak banyak nerima dari kalian gitu loh, banyak nerima sesuatu dari kalian. Karena dia nggak terbiasa ditanya kayak gitu mungkin, nggak terbiasa dibebaskan untuk jadi apapun yang dia mau, nggak terbiasa untuk dibebaskan dia sukanya apa gitu atau dia apa namanya dia berpikir apa, opininya kayak apa, mungkin dia nggak terbiasa untuk menerima kebebasan kayak gitu, makanya dia ngerasa banyak dapat kebebasan itu dari kalian, ya mungkin itu suatu hal yang besar untuk dia. Mungkin menurut kalian itu kayak, lah aku nggak ngapa-ngapain kok, aku nggak ngelakuin apa-apa yang layak untuk dikagumi gitu, tapi dia seneng gitu loh untuk dapat itu dari kalian kayak gitu, mau itu kalian sengaja atau nggak sengaja. Dan itu satu langkah besar gitu loh dalam perkembangan dia yang sebelumnya dia kayak dia kan selama ini kayak mungkin gak kepikir untuk kayak cari tahu lebih banyak soal dia, tapi sejak ada kalian di hidup dia jadi lebih kayak gali lebih banyak lagi gitu loh soal diri dia sendiri, kayak soal opini dia, soal kesukaan dia, soal perasaan dia mungkin kayak gitu. Terus kita lihat berikutnya apa sih di dalam diri kalian yang bikin dia interest sama kalian. Kita dapat Rhino Spirit dengan overcome any obstacles. Kayaknya sempit. Sama Dear Spirit dengan bring a gentle touch. Semoga muat lagi. Nah, dari sini tuh dia ngelihat kayak gimana kalian mungkin akan terlihat nggak peduli sama apa namanya. Mungkin kalian cenderung nggak peduli sama kata-kata orang soal kalian gitu. Menurut dia kalian tuh nggak terganggu sama komentar orang-orang soal kalian, dan itu dia kagum banget. Gimana kalian bisa ngebawa diri kalian dengan elegan dan percaya diri tanpa ngebuang waktu kalian untuk ngeladenin apa yang orang bilang soal kalian. Pokoknya kalian tuh kayak di mata dia kalian tuh kayak tahu siapa kalian, dan kalau orang lain mau ngomong hal lain gitu soal kalian itu ya udah gitu buat kalian. Mungkin kalian nggak ngerasa kayak orang yang sepede ini juga sebenarnya, tapi di mata dia tuh kayak gitu. Kita kan ngelihat dari kacamata orang yang peduli banget gitu apa yang orang rasain dan pikirin soal dia, soal apa yang dia bawa ke orang itu gitu. Dan kalian itu bisa nerima diri kalian sendiri dan orang lain apa adanya. Kayak apapun yang ada di dalam diri orang-orang di sekitar kalian, di mata kalian, di mata dia, di mata dia kalian tuh bukan tipe orang yang akan ngejudge atau apapun itu gitu. Misalnya pun ada orang yang kalian gak setuju gitu, ada opini orang yang kalian gak setuju dari pandangan orang lain, kalian bisa menyampaikan ke nggak setujuan kalian itu dengan halus gitu loh, dengan tetap menghargai pendapat orang lain itu, kalaupun masih tetap beda sama pendapat kalian. Dengan kalian tetap dengan kalian tetap fokus sama pendirian kalian sendiri juga gitu loh, bukannya kalian jadi goyah ikut pendapat orang lain terus atau kalian ngejudge orang lain. Kalian tuh nggak gitu loh di matanya dia. Kalian bisa tetap ngejaga apa yang kalian yakinin, tapi kalian juga ngehargain keyakinan orang kayak gitu. Intinya yang bikin dia kagum sama kalian itu karena kepercayaan diri kalian soal penampilan kalian, pembawaan kalian, soal kalian itu orang yang kayak apa, bahkan soal opini kalian atau pandangan kalian, dan tetap menghargai orang gitu loh kalau beda dari apa yang kalian yakinin benar itu kayak gitu. Terus terakhir kita lihat kira-kira dia bakalan ada tindakan apa sih untuk mungkin kayak nyatain perasaannya sama kalian atau apapun itu, untuk take action aja pokoknya. Kita dapat The Fool. Nah, untuk sekarang yang aku lihat adalah dia tuh mau nikmatin kebebasan yang dia dapat dari kalian ini gitu. Sekarang yang aku lihat pengetahuan dia soal diri dia sendiri itu masih minim banget gitu loh. Soalnya kan ini baru gitu itunya. Tergantung dia kenal kalian itu berapa lama, tapi yang aku rasain itu energinya di sini tuh pengetahuan dia soal diri dia sendiri tuh masih minim banget. Sekarang dia pokoknya mau lebih belajar banyak lagi soal kalian, sama soal diri dia sendiri bahkan. Itu dulu gitu loh, buat nantinya gimana dia bisa jadiin kalian sebagai orang yang spesial, atau gimana itu kayak
menurut dia kayak ya udahlah biar waktu aja yang nentuin. Soalnya kayak apa yang dia mau aja kan dia sebenarnya belum tahu banyak gitu loh sekarang. Belum pasti gitu loh apa yang dia mau gitu, dia belum yakin banget. Ada kemungkinan dia bakalan gegabah sih. Kalau dari si kartu ini aku agak ngeliat itu mungkin dia kayak ngedekatin kalian dengan cara yang awkward gitu, atau atau pakai cara-cara yang kayak nggak dipikir mateng-mateng gitu. Mungkin kayak dia kayak hai atau apa gitu dengan pokoknya pokoknya gitulah, nggak yang dengan, pokoknya kalian akan lihat kalau ini tuh bukan cara yang kayak dipikirin banget gitu loh, nggak terencana tapi spontan aja kayak gitu. Soalnya The Fool itu emang ngelambangin tindakan-tindakan kayak gitu. Karena toh dia juga ngerasa kalian nggak akan ngejudge dia ini gitu loh, atau mungkin dia tiba-tiba bisa aja dia nyatain perasaan dia ke kalian tapi dia pun juga nggak akan menyesali itu gitu. Misalnya pun kalian nolak pada akhirnya, misalnya pun kalian ternyata nggak ngerasain perasaan yang sama, karena kayak aku rasain yang aku rasain di sini tuh dia kayak nggak ada harapan apa-apa gitu loh ke kalian, sengalirnya aja gitu jadinya. Kayak kalau kalian juga suka sama dia syukur, kalau enggak ya udah gitu, dia terima dulu gitu sekarang. Pokoknya dia seneng sama kalian dan itu yang penting buat dia saat ini. Jadi apapun itu nantinya tergantung mood dia aja sewaktu-waktu. Gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ngerasa ada yang resonate atau gimana, silakan ceritain di comment section. Aku akan selalu senang dengerin cerita-cerita kalian. Dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka sama reading ini, kalian bisa kasih tahu aku dengan like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian. Dan makasih banget yang udah nonton sampai akhir, yang sampai ke titik ini. Aku berharap selalu apapun yang terjadi di hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu. See you in next reading. Dadah. Halo Pal 2, selamat datang di reading yang kalian pilih, di file yang kalian pilih. Semoga kalian bisa menikmati reading yang bakalan aku bacain ini. Tapi sebelum itu aku mau ingetin juga untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi dari setiap reading tarot pilih kartu kayak gini gitu kan, termasuk yang bakalan aku bacain ini untuk kalian. Karena balik lagi, reading ini kan general gitu, reading pilih kartu gini tuh general, jadi belum tentu semua kalimat yang bakalan aku ucapin ini itu akan resonate juga sama kalian gitu loh, sama kalian semua yang milih file ini. Karena kan itu juga bukan cuman kalian, pasti ada orang lain juga yang milih file ini selain kalian, jadi energi kalian tuh kecampur sama yang lain gitu. Jadi aku harap kalian bisa lebih bijaksana dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, mana yang enggak gitu, mana yang kalian rasa kayaknya ini bukan untuk aku deh kayak gitu. Aku yakin kalian itu yang paling tahu mana yang cocok untuk kalian dari hati kalian sendiri gitu. Nah, jadi dari 5 kartu ini kita akan cari tahu nih, siapa sih orang yang diam-diam merhatiin kalian. Tapi sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu karakter utamanya si orang ini tuh kayak apa sih, kayak archetype-nya orang ini yang ditampilin sama orang ini tuh kayak apa sih. Kita dapat Grasshopper Spirit dengan Take a Leap of Faith. Nah, jadi yang aku dapat dari sini adalah orang yang diem-diem ngamatin kalian itu adalah orang yang seneng tantangan gitu, yang suka masuk ke dalam sesuatu yang dia sendiri nggak tahu hasilnya bakalan kayak apa gitu, atau apa yang bakalan dia temui, apa yang bakalan dia hadepin dari apa yang dia mau coba untuk lakuin itu gitu. Dia tuh tipe orang yang kayak suka go into the unknown gitu loh, gitu. Maksudnya kayak dia tuh suka segala sesuatu yang dia nggak tahu nih hasilnya bakalan kayak apa yang bakalan ditemuin. Itu yang tadi aku bilang, yang dia tahu kalau dalam kalau dalam apapun yang dia lakuin itu tuh ada kemungkinan dia gagal dan nggak berjalan kayak yang dia harapin. Tapi itu nggak menghentikan dia dari nyoba apa yang dia mau coba itu, atau ngejar apa yang dia mau kejar. Kayak makin nggak jelas apa yang bakalan dia hadepin di depan itu, dia justru tuh makin seneng, makin ngerasa kayak tertantang gitu, makin ngerasa kayak aduh penasaran nih, aku mau coba gitu, kayak gitu. Lebih ke orang yang spontan dalam nyoba segala sesuatu, dalam masuk ke dalam satu hal gitu, masuk ke dalam satu aktivitas, masuk ke dalam satu komunitas yang dia tuh belum tahu apa-apa soal itu gitu.
kadang mungkin dia nggak suka ngerencanain terlalu banyak gitu loh soal hidupnya atau hari-harinya ke depan, kayak ikut aja kemana hidup dia ngebawa dia gitu loh. Pokoknya dia tuh kayak ngelangkah aja terus, dan kesempatan apapun yang ada di depan dia, dia terbuka banget untuk ngambil semua kesempatan itu gitu loh, sebanyak yang dia bisa. Apapun itu gitu loh, maksudnya kayak mungkin dia juga bukan tipikal orang yang kayak belum tahu apa gitu, tapi dia udah bilang kayak aku nggak suka ini, aku nggak suka ini. Dia nggak akan ngomong gitu kecuali dia udah benar-benar terjun gitu loh ke dalam hal itu. Dan makin dia nggak tahu, dia akan makin mau cari tahu gitu loh, dia tuh suka atau nggak sama satu hal itu, kayak gitu. Kayak menurut dia tuh hampir nggak pernah apa yang terjadi itu nggak sesuai sama apa yang diharapin, karena emang dia nggak naruh harapan terlalu banyak soal hasil kayak apa yang bakalan dia dapat gitu loh. Dan misalnya pun dia gagal dalam apapun yang dia coba itu, dia bukan tipe yang nyalahin dirinya sendiri atau ngerasa gagal, ngerasa kayak nggak berguna atau apapun itu. Maksudnya dia bukan bukan seseorang yang akan down karena kegagalan gitu loh, karena hmm, dia tuh cenderung cepet untuk kayak yang oh well ya udahlah gitu loh, coba aja lagi gitu, coba aja lagi atau coba aja hal lain gitu, berarti emang itu bukan untuk aku, kayak gitu gitu loh. Dan ya udah gitu loh, pada akhirnya dia mulai baru lagi seakan dia orang yang masih baru gitu loh untuk belajar, kayak misalnya apa namanya, pokoknya masih masih bersemangat dalam nyoba segala sesuatu yang baru itu, kayak gitu. Terus di tarotnya kita dapat the full reverse, ini udah benar-benar ngegambarin banget sih yang tadi kita sebutin itu. Terus dapat high priestess, ini 5 of swords reverse, 3 of wands sama 7 of swords. Nah, mungkin energi the full atau grasshopper yang tadi kita omongin itu nggak gitu sering dia tunjukin ke orang-orang karena adanya si high priestess ini. Mungkin orang-orang di sekitar dia tuh nggak ngelihat dia kayak orang kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau kalian amatin hidup dia secara keseluruhan dari sudut pandang yang lebih jauh gitu, baru kalian sadar karakter itu ada di dalam diri dia gitu loh. Mungkin dia nggak kelihatan kayak orang yang seneng coba sana sini, yang sering penasaran sana sini, tapi ternyata kalau kalian lihat gitu loh dari apa yang selama ini dia lakuin, bukan yang selama ini dia bilang dia kayak gitu gitu loh. Soalnya aku ngeliat dia tuh bukan tipikal orang yang ngejelasin ke orang dia tuh orang kayak apa gitu, pokoknya dia lakuin kayak gitu gitu loh. Nah, dia tuh bukan tipe yang ngumbar gitu loh setiap kali dia tertarik buat nyoba sesuatu yang baru dan unknown itu gitu loh, tapi ada spirit itu di dalam diri dia, ada rasa ingin itu gitu loh di dalam diri dia, ada rasa interest itu. Kalau dia tuh emang suka hal-hal yang dia nggak tahu pasti gitu. Dan yang aku lihat dari apapun yang dia lakuin dan dianggap gagal sama orang-orang pun, dia cuman yang kayak kalian anggap itu gagal, aku anggap itu pengalaman, kayak gitu gitu loh. Jadi dia nggak peduli mau dia dibilang gagal, dia nggak peduli dia dianggap gagal atau apapun itu, pokoknya dia bisa ngambil pengalaman dari situ, itu yang dia pengen gitu, itu yang dia senengin. Jadi apa yang dia cari dalam eksplorasinya di hidup dia itu bukan keberhasilan atau kayak betapa nikmatnya jadi orang yang terpandang atau kayak keuntungan yang dia dapat gitu loh, tapi cenderung ke pengalaman yang dia dapat gitu loh, apa yang dia lihat di perjalanannya dia, apa yang dia nikmatin di perjalanannya dia, atau kayak pelajaran apa aja yang dia dapat gitu dari eksplorasinya dia itu, dari apa namanya, petualangannya dia dalam nyoba hal baru itu, kayak gitu. Dan dia pun juga bukan tipe yang ngumbar itu, sekali lagi dia lebih suka kayak nyimpan interest itu sama pengalaman dia ini itu untuk dia sendiri gitu. Jadi kalian nggak akan banyak ngelihat dia ngumbar ini semua, misalnya dia suka traveling gitu terus dia taruh di media sosialnya, kalian nggak akan ngelihat itu dari dia gitu loh, karena dia bukan tipikal yang ngasih lihat itu ke orang-orang gitu, bukannya untuk dipamerin ke orang-orang, tapi benar-benar pure untuk rasa penasaran dia sendiri dan emang rasa dia pengen tahu sendiri gitu loh, bukan cuman sekedar basa-basi atau ada maunya apa namanya, untuk kepuasan dia sendiri aja. Kecuali kalau dia yakin orang yang mau dia share itu emang beneran penasaran gitu sama apa yang dia alamin, apa yang dia explore itu gitu, bukan cuman karena apa namanya, nyari image atau nyari apa gitu sama dia atau basa-basi sama dia. Dan misalnya sekarang ini apa namanya, misalnya sekarang ini udah banyak yang dia coba gitu,
dia udah banyak pengalaman, dia bukan tipe orang yang akan ngerasa puas gitu. Kayak dari sini kita lihat, dari si Three of Wands ini kita lihat kayak dia tahu tuh hidup dia tuh nggak terbatas sama hal-hal yang biasa dianggap normal doang gitu, sama manusia normal. Dunia ini tuh luas buat dia explore gitu, yang dia yakinin, dan masih ada keinginan untuk dia explore lebih banyak lagi di dunia ini. Ini bentuknya sebenarnya bisa jadi kayak dia senang dengar opini-opini orang terhadap segala sesuatu, senang traveling, senang belajar hal-hal baru yang mungkin bisa aja dianggap tabu sama masyarakat normal, atau kayak pure senang nyoba hobi-hobi baru gitu. Dan gak heran kalau orang ini punya profesi yang gak tetap gitu, karena emang banyak banget yang dia pengen coba di dalam hidupnya dia selagi dia masih di dunia ini gitu. Terus kita lihat nih, pikiran dia ke kalian tuh kayak apa sih? Kayak apa yang dia pikirin ke soal kalian. Kita dapat rainbow dengan blessings, sama green man dengan sinergi. Wow. Oke. Jadi di pikiran dia, kalian tuh bisa nyambung sama dia gitu. Kalian di pikiran dia, kalian tuh bisa nyamain. Kalian tuh orang yang bisa nyamain frekuensi sama dia gitu, nyamain energi kalian itu sama dia. Mungkin kalian juga suka pengen tahu banyak hal gitu, atau dia ngelihat kalian juga senang nyoba ini itu gitu loh, nyoba-nyoba hal baru, nyoba makanan baru, nyoba tempat-tempat baru, suka tantangan gitu, atau itunya mungkin dia suka ngelihat kalian, apa namanya? Mungkin dia ngelihat kalian tuh, kalian suka main wahana-wahana yang menantang kalian kayak gitu-gitu. Dan sifat kalian itu tuh menarik untuk dia. Itu mungkin kalau kalian udah kenal ya sama dia, mungkin salah satu teman kalian gitu yang ngelihat seberapa adventurousnya kalian gitu. Kalau kalian belum kenal sama orang ini, mungkin dia suka ngamatin kalian dari jauh. Mungkin kalian emang banyak nyoba juga orangnya dan dia tahu itu. Mungkin kalian suka share apa yang kalian temuin itu di media sosial kalian, apa yang kalian lagi lakuin itu di media sosial kalian, dan dia lihat gitu. Terus dia mikir kayak, cocok nih sama aku, kayak gitu loh. Atau juga dia bisa juga dengar dari orang-orang kenalan kalian gitu, maksudnya kenalan kalian yang kenal sama dia juga, mungkin kayak sering diceritain, aku punya teman nih kayak gini si Pal 2 nih, orangnya kayak gini gitu. Terus dia kagum gitu loh sama cerita-cerita itu, mungkin juga kayak gitu. Terus mungkin dia diam-diam nge-stalk sosial media kalian, who knows gitu. Aku juga dapat pikiran kayak kalian itu tuh kayak salah satu hal yang pengen dia explore gitu. Bukan berarti dia nganggap kalian objek, tapi dia tertarik untuk tahu lebih banyak soal kalian juga gitu, kayak kenal lebih jauh. Kayak tau gak sih dongeng masa kecil kita yang kayak anak kecil suka nanya pelangi itu munculnya dari mana sih, terus kayak diceritain di ujung pelangi itu ada kuali isinya emas gitu. Dan kita tuh dulu mungkin kita kayak pengen banget nyari, kita pengen banget ngikutin pelangi itu kemana, terus akhirannya di mana kuali emas itu, di mana, apa yang bisa kita dapat dari kuali itu, kayak gitu. Dia tuh juga kayak gitu loh, dia pengen nyari kuali itu gitu loh, pengen nyari diri kalian sedalam-dalamnya, pengen explore diri kalian sedalam-dalamnya, pengen lihat seberapa berharganya itu untuk dia kalau dia udah lihat sendiri isinya apa gitu kalian, kayak gitu. Aduh, jeduk. Terus kita lihat berikutnya perasaan dia ke kalian sekarang itu kayak apa sih. Kita dapat here and now sama the tribe. Dia tuh kayak, yang aku lihat di sini tuh dia kayak masih mau explore dulu perasaannya untuk kalian. Kayak untuk sekarang soal suka dalam hal asmara, aku rasa dia tuh belum bisa mutusin itu gitu. Cuma dia benar-benar nikmatin momen-momen sama kalian, atau itu kalau kalian udah kenal sama orang ini. Kalau belum, berarti dia suka nikmatin saat-saat dia ngamatin kalian, ngagumin kalian dari jauh mungkin. Pokoknya dia nikmatin ngelihat kalian ngejalanin hidup kalian sendiri gitu. Dan dia juga ngerasa kayak diterima gitu loh sama kalian. Dia ngerasa dia nggak aneh gitu, karena mungkin kalian juga suka nyoba banyak hal tadi gitu. Dia jadi ngerasa nggak sendirian, kayak nih buktinya ada orang lain yang kayak dia, dan bahkan dia kagum sama orang ini gitu. Jadi dia juga ngerasa dia layak, dia sendiri tuh layak dikagumi gitu, walaupun apa namanya, ya gitu. Nah,
mungkin kan ada aja beberapa orang yang, dan mungkin dia terbiasa sama orang-orang kayak gini dia di dalam hidup dia, kayak mungkin ada aja beberapa orang yang kayak kalau dia pengen nge-explore segala sesuatu gitu, misalnya dia pengen nyoba sesuatu yang agak aneh gitu buat orang-orang normal, terus kayak apaan sih, nggak usah macem-macem deh, apaan sih nggak usah macem-macem, kayak ada yang kayak gitu gitu loh. Tapi sama kalian tuh enggak gitu loh, apapun yang mau dia coba itu kalian tuh juga pengen nyoba juga, jadi dia tuh ngerasa tervalidasi gitu, kayak rasa kepingin tahu aku itu tuh nggak aneh gitu loh buat si orang ini, kayak gitu perasaannya dia ke kalian. Kayak walaupun nggak kenal pun ya kita bisa tetap ngerasa diterima gitu loh kalau orang itu sefrekuensi sama kita. Kayak kalau kita ngeliat ada artis yang humornya apa namanya, rasa humornya sefrekuensi sama kita, secara nggak sadar kan kita pengen lihat artis itu terus dong gitu loh, karena kita ngerasa diterima itu gitu, karena kita ngerasa ada orang yang mirip kita jadi ngerasa kayak kita normal, kayak gitu. Itu yang dialamin sama kalian walaupun mungkin dia belum kenal sama kalian saat ini. Tapi itu balik lagi tergantung gimana kalian. Kalau kalian ngerasa ini orang salah satu orang yang kalian kenal, ya berarti gitu. Nah terus kita lihat apa sih yang ada di dalam diri kalian yang bikin dia interest sama kalian. Kita dapat Bee Spirit dengan Sweet Result. Oh wait, sama Spider Spirit dengan Make Your Dreams Real. Nah, yang dilihat dari kalian itu, kalian tuh bisa, di mata dia kalian tuh bisa ngewujudin apa yang kalian mau wujudin di dunia ini gitu. Gimana kalian ngerangkai hidup kalian seakan-akan itu karya seni kalian. Itu yang dikagumin dari kalian. Dia seneng gitu loh nontonin kalian ngerangkai hidup kalian, kayak nambahin hal-hal yang unik-unik gitu ke dalam hidup kalian, ngelakuin yang kalian pengen. Misalnya kayak kalian pengen mungkin kalian kayak suka outbound, atau kalian suka manjat gunung, atau kalian suka kayak pokoknya hal-hal yang bikin hidup berwarna aja gitu loh di mata dia. Dan itu seneng gitu loh dia nontonin kalian ngelakuin itu di dalam hidup kalian sendiri, walaupun mungkin dia nggak terlibat di dalam itu, atau dia terlibat di dalam itu tergantung kalian gimana gitu loh, gimana yang resonate untuk kalian. Tapi intinya kalau mungkin kalian suka cerita ke orang ini gitu loh soal hari-hari kalian, senormal apapun kegiatan kalian itu jadi kayak sesuatu yang menarik untuk dia dengernya gitu. Kayak intinya kalian dilihat berbakat gitu loh untuk ngedekorasi hidup kalian jadi sesuatu yang lebih indah. Kayak laba-laba kan sebenarnya yang dia lakuin tuh cuma bikin rumahnya dia gitu loh dengan nebar jaringnya dia gitu. Tapi pas dilihat jaring itu bisa entah berbahaya banget buat mangsanya dia, atau justru kayak dekorasi gitu loh, kayak memperindah satu ruangan gitu loh. Itu yang dia lihat dari kalian. Dan intinya dia tuh ngelihat kalian tuh kayak bisa bikin segala sesuatu tuh jadi berkesan gitu loh, entah kesannya negatif banget atau kesannya positif banget, tapi seenggaknya kalian bisa nambah warna itu di hidup kalian, dan warna itu pun kalian pancarin ke hidup orang lain termasuk dia, kayak gitu. Sebuta apapun dia sama masa depannya, sama hasil apa yang bakalan dia dapat dari apa yang dia coba saat ini gitu, semuanya cuma akan dia ingat sebagai memori yang memorable gitu kalau dia ngejalaninnya sama kalian, atau dengan adanya kalian di hidup dia, atau bahkan cuma dengan kata semangat dari kalian, atau cuman kayak nontonin kalian juga untuk kalian juga dalam kalian melakukan itu, kayak gitu-gitu. Lucu banget sih. Terus terakhir kita lihat tindakan lebih lanjut dari dia tuh kayak apa sih ke kalian, kayak dia bakalan ngungkapin ini atau enggak, atau gimana. Kita dapat Ten of Cups. Nah, dia tuh pengen jadi orang ini gitu loh untuk kalian. Dia pengen ngalamin semuanya sama kalian, ngalamin semua hal yang indah yang kalian rangkai itu tadi bareng-bareng sama kalian gitu loh, nyobain segala sesuatu sama kalian, travel kemanapun sama kalian mungkin, atau kayak diskusi terus sama kalian, tahu lebih banyak soal pemikiran kalian, karena itu asik gitu loh untuk dia jalanin, dan dia mau hidup dengan terus ngerasain rasa asik itu sama kalian. Aku nulis aja sambil senyum aku ngomongnya aja sambil senyum-senyum sendiri ini. Intinya saat ini pun udah saat ini pun dia udah
atau dia lagi ngamatin pertumbuhan perasaan itu gitu di dalam diri dia sendiri. Dia tuh mau kalian jadi partner dia dalam apapun itu di hidup dia, dalam bikin pelangi ini gitu loh di dalam hidupnya dia. Karena dia tahu pelangi yang kalian bikin tuh pasti indah gitu loh. Kayak suasana yang kalian bikin tuh pasti indah gitu. Pokoknya ini bikin apapun yang bisa kalian nikmatin bareng-bareng. Itu aja, dia pengen jadi partner kalian dalam itu. Aku agak dengar ada yang mungkin ada beberapa dari kalian sih, dianya beberapa dari kalian tuh ada yang pengen ngedidik dan ngebesarin anak sama kalian gitu. Mungkin ini nggak akan resonate ke semua orang gitu. Mungkin ada yang masih muda, terlalu muda untuk dapat pesan ini gitu. Tapi kalau resonate pesan ini untuk kalian. Dia pengen ngedidik dan ngebesarin anak sama kalian. Karena mungkin dia tahu gitu loh apa yang kalian bikin, apa yang kalian akan masukin gitu ke anak kalian, apa yang akan kalian ajarin ke anak kalian itu sesuai sama apa yang dia mau gitu. Tapi untuk action apa yang dia ambil, ya aku lihat sih sekarang dia kayak nikmatin aja gitu loh saat-saat sama kalian dan suka menghayal gitu, suka ngebayangin hidup sama kalian tuh bakalan kayak apa. Tapi aku rasa dia bakal take it slow juga sih, soalnya balik lagi dia kan nggak tahu hasilnya bakal kayak apa, dan dia tuh tipikal yang kayak nikmatin prosesnya. Makanya kayak ya udahlah, buat dia juga ikutin dulu aja gitu sekarang arahnya kemana. Kalau misalnya itu bakalan ngarahin dia ke kehidupan kayak gini sama kalian, dia akan sangat bersyukur gitu untuk ngebangun hidup ini bareng-bareng sama kalian. Kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang resonate atau gimana, ada yang pernah nunjukin ini ke kalian, udah kode-kode sama kalian atau gimana, kalian bisa langsung ceritain di comment section. Aku akan selalu senang untuk bacain komen-komen dari kalian, cerita-cerita dari kalian. Dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka readingnya, kalian bisa kasih tahu aku dengan like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian. Dan yang terakhir, makasih banget udah dengerin sampai akhir, sampai ke titik ini. Aku berharap selalu apapun yang terjadi di dalam hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian, dan good luck selalu. See you in the next reading. Dadah! Halo pile 3, selamat datang di pile yang kalian pilih, di reading yang kalian pilih. Semoga, aku harap kalian bisa menikmati apa yang aku bacain untuk kalian saat ini. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi dari setiap reading tarot kayak gini. Karena balik lagi, reading pilih kartu kayak gini tuh general. Jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakalan resonate sama kalian semua masing-masing gitu yang milih pile ini. Karena pastinya kan yang milih pile ini tuh bukan cuman kalian aja. Jadi bijaksanalah dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, mana yang enggak gitu. Aku yakin kalian yang paling tahu gitu loh dari dalam hati kalian. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai. Jadi dari 5 kartu ini kita bakalan lihat nih siapa sih yang diem-diem suka merhatiin kita belakangan ini. Tapi sebelum mulai ke situ, kita mulai dulu lihat dari archetype atau kayak karakter dari si orang ini tuh sebenarnya kayak apa sih gitu loh, siapa sih orang ini. Kita dapat Armadillo Spirit dengan set healthy boundaries. Nah, jadi untuk pile ini, orang yang lagi diem-diem ngeliatin kalian ini, yang aku lihat itu adalah orang yang menghargai banget privasi dia dan privasi orang lain juga gitu. Dan dia juga mengharapkan orang lain tuh juga bisa jaga batasan gitu loh sama dia. Mungkin kalau kalian lihat gitu dia ada di sekitar kalian gitu, orangnya terkesan tuh agak keras dan misterius gitu. Sebenarnya dibilang misterius atau keras tuh juga enggak gitu, cuman apa ya? Dia tuh tegas sama batasan mana yang bagian dari dia gitu, atau sifat dia atau cerita dia gitu, cerita hidup dia yang perlu di-share ke orang lain, yang mana yang enggak, yang mana gitu. Jadi untuk orang-orang yang cenderung terbuka gitu di sekitar dia dan mau tahu banyak soal orang lain termasuk si dia ini gitu, si orang ini tuh kesannya dingin dan cenderung tuh justru menutup diri dari pertanyaan-pertanyaan orang gitu. Atau bisa aja kayak ngeles dengan santai gitu loh ke hal lain, sampai pada akhirnya dia nggak perlu nge-share apa yang dia rasa nggak perlu di-share ke orang lain itu gitu. Sebenarnya yang aku rasain di sini sih nggak harus yang benar-benar kelihatan kayak misterius atau keras atau tertutup gitu loh. Kayak mungkin iya untuk beberapa orang yang milih pile ini, orang yang dimaksud di sini tuh kayak gitu. Mungkin ada yang emang benar-benar tertutup banget gitu. Cuman untuk sebagian besar dari kalian gitu, yang aku rasa tuh lebih banyak bisa jadi orang ini tuh
kelihatannya tuh ramah gitu loh, maksudnya bukan cuma kelihatannya sih, emang ini orangnya tuh ramah gitu loh, dan kayak terbuka sama orang lain. Tapi kalau kalian lihat lebih dalam lagi gitu, maksudnya ini bisa aja jadi orang yang supel gitu, tapi kalau kalian lihat lebih dalam lagi soal dia gitu, ternyata kalian akan sadar gitu kalau kalian tuh nggak banyak tahu soal dia, soal kehidupan dia, soal perasaan dia, soal kehidupan keluarga dia gitu misalnya. Dan karena dia sendiri tuh menghargai privasi dia juga menghargai banget privasi orang lain gitu. Kadang kan gini, kadang kan kalau kita lagi ngalamin sesuatu yang kita nggak pengen banyak orang tahu gitu, yang nggak kita pengen banyak orang lain tanyain gitu, kadang kan emang ada saat-saatnya kita ngalamin sesuatu, tapi kalau orang-orang lain nanyain itu kita malah jadi sebel gitu loh, kita harus cerita lagi atau apa gitu. Nah dia tuh paham banget itu gitu, dia paham banget kalau orang lain butuh itu, dan dia cukup peka gitu untuk nggak nyari tahu lebih banyak soal apa yang baru dialami orang itu gitu. Dan dia, aku rasa juga sensitif sama orang-orang yang kan ada beberapa dari kita yang kayak suka pinjem HP apa segala macam. Dia tuh yang aku lihat, mungkin ini cuma untuk beberapa dari kalian ya, soalnya ini kayak spesifik banget. Ada beberapa dari orang yang diem-diem mengagumin kalian itu nggak suka kalau HP-nya dipegang orang lain gitu, atau apapun yang mengandung privacy dia, kayak account dia atau apapun itu yang dia nggak suka dilihat-lihat orang lain itunya. Pokoknya apapun yang berupa privacy dia gitu, atau kayak keluarga dia gitu ke expose sama orang-orang lain gitu, mungkin ada yang dia nggak suka gitu dari situ gitu. Nah terus untuk orangnya kayak apa atau siapa orang ini, kita dapat Seven of Cups, Two of Cups, King of Swords, King of Pentacles Reverse, sama Queen of Wands. Aku fokus ke sini dulu ya. Dari si King of Swords ini aku bisa lihat kalau sekali lagi dia tuh orang yang tegas sama apa yang dia rasa benar gitu, tegas sama opininya, sama kayak kepercayaannya gitu, apa yang dia percaya itu benar gitu, tegas sama batasannya, kayak jadi dia bukan tipikal orang yang kayak mau yang akan ngebiarin ada orang yang kurang ajar sama dia lah, intinya kayak gitu. Dia tahu banget kayak kapan orang itu bisa santai ke dia gitu, kapan orang udah kayak kapan orang lain tuh udah kayak seenak kayak gitu sama dia gitu, dan dia bisa benar-benar netapin batasannya tuh, kayak lu posisi lu di sini gitu loh, lu nggak bisa kayak gitu sama gue gitu, kayak gitu. Dia tegas banget sama yang kayak gitu gitu. Tapi dari Queen of Wands ini aku juga lihat dia juga bisa menikmati hidup yang sepenuhnya gitu loh, maksudnya bisa benar-benar menikmati hidup to the fullest gitu, kayak semaunya dia. Kayak nggak semua orang yang tegas sama batasannya itu nggak bisa seneng-seneng loh dan bercanda sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Soalnya aku lihat di sini dia tuh orangnya asik juga gitu loh. Orang-orang ngeliat dia tuh tipe orang yang asik dan tahu gimana bikin suasana tuh jadi cerah kayak si bunga matahari ini, dan asik buat dijalanin sama dia sama orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Terus ada King of Pentacles di tengah-tengah mereka ini gitu, reverse. Dan di sini aku dapat itu bisa jadi ada dua kemungkinan sih. Jadi yang pertama itu bisa jadi dia atasan kalian gitu, atau senior kalian di kehidupan profesional kalian, kayak bisa di kantor, bisa di tempat kerja kalian dimanapun itu, di kuliah atau di sekolah kalian, dimanapun kalian berada di tahap kehidupan itu gitu. Pokoknya intinya dia, untuk beberapa dari kalian yang aku rasa adalah dia tuh orang yang dilihat gitu loh, maksudnya orang yang punya posisi di tempat kalian gitu, dan itu pokoknya dia tuh seenggaknya setingkat lebih itu dari kalian aja gitu di kehidupan profesional itu, kayak gitu. Atau bisa juga dia tuh kemungkinan kedua bisa juga dia nggak kelihatan kayak punya banyak gitu di hidupnya, tapi sebenarnya dia punya banyak kayak segala hal yang bisa bawa dia kepuasan material gitu di dalam hidupnya dia, entah itu berupa harta atau mungkin tanpa sadar dia dipandang di mana dia berada, kayak dia dianggap sebagai orang yang mungkin opininya dipertimbangkan kayak gitu-gitu loh. Atau orang diem-diem atau tanpa sadar bahkan segan sama dia gitu loh, mungkin karena karakter dia yang tegas ini gitu, pembawaan dia yang tegas ini, walaupun santai tapi dia tahu gitu batasan, jadi itu kebawa ke orang lain juga gitu tanpa sadar, tanpa dia harus banyak usaha, tanpa dia perlu nunjukin ketegasannya ini, orang tuh tahu batasannya sendiri gitu loh kalau sama dia kayak gitu, jadi orang juga segan sama dia. Terus
dari Seven of Cups sama Two of Cups ini adalah mungkin untuk beberapa dari kalian udah kenal sama orang ini gitu loh, tapi nggak gampang juga untuk figure out ini siapa gitu, karena apa yang dia tampakin itu tuh belum tentu karakter dia yang tegas ini. Soalnya yang aku lihat, jadi kalau misalnya pun kalian denger ini reading ini gitu, kalian udah tahu dia tuh orangnya tegas apa segala macam, itu belum tentu kalian nemu orang ini gitu, karena ini yang dia tampilin banget itu di luar tuh ini gitu. Cuman kalau kalian lihat lebih dalam mungkin kalian akan ngeh gitu, ini yang mana gitu, orang yang mana. Dan yang aku lihat ketegasannya ini tuh benar-benar low key gitu loh. Maksudnya nggak semua orang sadar kalau dia orang yang kayak gitu, orang yang tegas itu. Cuman secara nggak sadar segan aja sama dia gitu, kerasa gitu loh maksudnya. Tau gak sih, kadang kita ada orang-orang yang nggak perlu nggak perlu nunjukin dominansinya gitu, tapi kita udah tahu aja presence-nya dia gitu loh. Kita udah tahu kayak wibawanya dia kayak gitu ini. Tapi aku ngerasa sebagian besar dari kalian itu ada komunikasi rutin gitu loh sama dia, dilihat dari Two of Cups ini. Kayak sering ada pertukaran pikiran gitu, atau pertukaran opini, atau kayak kerja bareng. Intinya ada pertukaran pikiran aja di antara kalian berdua. Ada pertukaran kayak kalian ngasih dia sesuatu, dia ngasih kalian sesuatu gitu. Cuman jarang yang sampai intim gitu yang aku lihat. Kayak percakapannya tuh nggak sampai yang kayak bawa kisah lama kalian, atau perasaan kalian, atau mungkin keluarga kalian kayak gitu. Terus kita masuk ke pikiran dia soal kalian tuh kayak gimana. Kita dapat Lake dengan Stillness, sama Dragonfly dengan Emergence. Nah, dari dua kartu ini yang aku lihat adalah dia mikir kalian tuh punya karakter yang kuat gitu, dan kayak menonjol gitu dibandingin orang-orang lain yang ada di sekitar kalian. Kayak di gambar ini tuh kelihatan ada danau yang monoton gitu, dan udah kita dapat kartu pertama ini danau, terus di sini si cewek ini tuh kayak keluar kayak boom gitu ke permukaan dari air gitu loh. Nah, kayak wow, ada yang menarik loh gitu, kayak gitu. Aku benar-benar ngerasa kayak kalian ada di satu komunitas tertentu, atau ada di satu pokoknya perkumpulan tertentu gitu, yang dan yang pasti dia tuh nganggap kalian itu pribadi yang menonjol banget di satu komunitas itu, atau di satu perkumpulan orang-orang itu gitu. Atau mungkin kayak di kantor kalian satu divisi, atau kalian mungkin itu atasan kalian di divisi kalian, atau misalnya ada di perkuliahan itu kalian ada kayak acara bareng gitu, ini jadi kayak ketua acara itu, atau apapun itu kayak gitu pokoknya, atau kayak ketua OSIS, kalian anggota OSISnya, pengurus OSISnya gitu. Dimanapun kalian di hidup kalian itu, balik lagi, pokoknya aku ngerasa kalian tuh ada di satu komunitas itu bareng sama dia, dan yang pasti dia nganggap kalian itu pribadi yang menonjol banget gitu, dan gampang untuk dia lihat, kayak eye catching gitu di tengah orang-orang lain yang menurut dia mungkin kayak biasa aja, yang kayak menurut dia monoton, kayak mungkin kayak dia ngelihat kayak rutinitas orang sehari-hari ya kayak gitu-gitu aja gitu, atau kayak opini orang-orang lain ya kayak gitu-gitu aja, standar gitu. Tapi kalian tuh kayak punya rutinitas yang berbeda, kalian punya hobi yang berbeda, punya opini atau pikiran yang berbeda, dan itu tuh menonjol gitu loh buat dia. Itu yang bikin dia tuh gampang untuk ngelihat kalian kayak gitu. Terus dia tuh juga mikir kalian tuh jujur sama kenyataan gitu loh. Maksudnya kalian tuh bisa ngelihat kenyataan sekenyataan itu gitu. Maksudnya kayak kalian bukan orang yang kayak kebawa emosi, tapi bisa ngelihat segala sesuatu dari sudut pandang yang objektif. Mungkin emang nggak semua orang bisa kayak gini gitu. Mungkin semua orang tuh kayak mungkin orang-orang yang di sekitar kalian itu lebih kayak ke ngelihat satu situasi itu sesuai kemauannya dia, sesuai kayak harapannya dia gitu. Tapi kalian tuh enggak, kalian tuh bisa benar-benar objektif banget untuk ngebawa segala sesuatu gitu loh, untuk menghasilkan sesuatu atau memecahkan masalah sesuatu gitu, kayak gitu. Dan itu yang bikin kalian tuh menonjol untuk dia gitu. Entah kenapa aku agak denger juga kalau kalian ini tuh orang yang kayak efektif gitu loh, atau bisa kayak bikin apa yang perlu kalian kerjain bareng sama dia itu efektif gitu loh di matanya dia. Kayak yang perlu-perlu aja gitu, kalian di matanya dia tuh kalian gak suka basa-basi, dan cepat gitu loh, cepat dan baik dalam menyelesaikan satu pekerjaan gitu yang perlu kalian kerjain bareng-bareng misalnya. Jadi dia juga gak perlu capek gitu loh, dia enak kerja sama kalian.
itu menarik buat dia gitu loh. Enak banget kerja sama kalian, dia nggak perlu banyak ngeluarin tenaga, nggak perlu banyak ngeluarin waktu, dan kerjaannya pun rapih gitu loh, kayak gitu. Kerjaan apapun yang kalian jalanin bareng-bareng itu. Jadi di file ini aku rasa sih emang kalian udah kenal dan udah ada komunikasi itu. Terus kita lihat juga perasaan dia ke kalian saat ini. Kita dapat co-create. Ini juga menandakan kalau emang dia ada di hidup kalian dan kalian udah sering bekerja sama dia berarti. Terus sama message in a bottle. Nah, jadi dari sini aku juga ngelihat dia tuh menikmati banget kayak ngerjain apapun yang jadi kewajiban kalian bareng-bareng gitu, misalnya sama kalian. Pokoknya menurut dia, kalian itu kayak partner kerja atau partner berkarya tuh yang asik banget gitu loh, dan klop banget sama dia. Dia nganggap kalian itu partner yang kayak sama-sama punya, sama kayak dia gitu loh, sama-sama punya insight dan punya power gitu untuk ngasilin segala sesuatu. Di sini ada burung hantu, aku anggap ini kayak insight gitu loh. Maksudnya burung hantu kan hewan yang dianggap wise gitu loh, dianggap wise dan dia tahu segala sesuatu gitu yang orang gak lihat. Orang tidur waktu malam dia lihat segala sesuatu itu. Dan ada leopard juga yang kita tahu dia punya wibawa gitu loh, dia punya kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu dengan cepat kayak gitu. Nah dia ngerasa kalian tuh bisa ngelakuin itu dua-duanya gitu, kalian bisa diajak untuk ngelakuin itu bareng-bareng sama dia, dan itu dia menikmati banget itu. Dia nggak capek sama kalian jadinya. Kayak power couple gitu loh dia ngerasanya sama kalian vibe-nya. Dan dia pengen kalian tahu itu gitu, dia sebenarnya pengen nunjukin itu sebenarnya. Mungkin dia kayak udah suka ngasih kode ke kalian atau apa namanya, atau apapun itu gitu, dalam bentuk apapun itu, karena dia emang bukan tipe orang yang open banget gitu dan ngungkapin ketertarikannya ini secara gamblang misalnya. Tapi dia pengen kalian tahu gitu loh. Coba kalian amatin deh kalau ada siapapun itu gitu di dekat kalian gitu yang emang sering kerja bareng kalian atau apapun itu, yang sering menghasilkan sesuatu bersama kalian gitu, yang sering collab sama kalian gitu misalnya. Coba kalian amatin gerak-gerak kecilnya gitu, atau kayak ucapan-ucapan dia yang apa sih namanya, ya pokoknya intinya amatin aja kayak ucapan-ucapan dia ke kalian, perilaku dia ke kalian, atau perilaku dia ke orang lain, kalian bandingin aja gitu. Atau dia suka ngepost lagu bahkan, atau di sosial media atau apa gitu, yang pasti aku ngerasa dia tuh pengen lebih dekat sama kalian, cuma bukan sesuatu yang gampang untuk diungkapin secara langsung, jadi kayak cuman pesan yang tersirat gitu jatuhnya. Dan dia sebenarnya pengen kalian paham itu gitu loh. Dan dia ngerasa kalian tuh bisa paham karena kalian tuh cukup insight untuk bisa paham itu semua kayak gitu. Terus kita masuk ke kenapa sih dia nganggap kalian tuh interesting gitu buat dia amatin. Kita dapat Dove Spirit dengan Be Peaceful. Ya, sempit. Sama Stack Spirit dengan Take the Lead. Ini masih bisa digeser. Nggak imbang tapi yaudahlah ya. Nah. Oke. Nah, intinya di mata dia itu kalian tuh punya presence atau punya pembawaan yang tenang, tapi juga berwibawa. Balik lagi kayak tadi, kayak kalian punya insight, kalian kelihatan kayak pribadi yang wise, tapi kalian juga berwibawa gitu. Wise tuh bijaksana ya maksudnya dari tadi. Walaupun tadi kita lihat mungkin dia ini atasan kalian gitu atau senior kalian, tapi dia ngelihat kalian ini mungkin beda dari yang lain, beda dari bawahan-bawahan dia yang lain, atau kayak junior-junior dia yang lain. Kayak kalian tuh kayak punya pendirian sendiri, punya jalan sendiri, punya pola pikir sendiri gitu, kayak kalian yakin sama worth kalian gitu di mata dia, dan dia seneng ngeliat itu, dia kagum juga sama kalian. Dan wibawa yang muncul dari kalian ini pun di mata dia tuh bukan muncul dari sisi agresi gitu, maksudnya bukan dari agresi kalian kayak kalian netepin dominance kalian gitu ke orang-orang di sekitar kalian, atau dari sifat otoritas gitu. Justru karena pembawaan kalian ini tenang, kayak tanpa ngelakuin banyak pun orang tuh tahu kalian pede gitu loh, orang tahu kalian yakin sama worth kalian gitu, jadi orang nggak mempertanyakan worth kalian kayak gitu. Dan itu dia seneng banget gitu loh ngeliat itu dari kalian. Ini hampir kayak apa yang aku lihat dari dia juga gitu loh, tegas tanpa banyak nuntut, tegas tanpa banyak nunjukin kalau dia tuh orang yang tegas gitu loh.
tegas tanpa banyak nunjukin kalau dia tuh orang yang punya power gitu misalnya. Mungkin apa yang bikin dia interest untuk ngamatin kalian diem-diem itu juga karena dia ngelihat diri dia sendiri gitu di kalian, dan dia entah kagum atau senang aja gitu ada orang yang satu frekuensi sama dia. Jadi secara nggak langsung dia ngerasa divalidasi juga gitu dengan keberadaan kalian di depan dia. Benar-benar kayak mirroring gitu satu sama lain yang aku lihat di sini. Terus terakhir kita lihat juga tindakan dia selanjutnya tuh apa sih sama ketertarikannya. Soal ketertarikannya dia ini sama kalian, kita dapat Two of Swords. Nah, ini sebelumnya, by the way, sebelumnya aku shuffle dapat Five of Swords, tapi aku nggak dapat banyak di kartu itu yang bisa aku sampein di situ gitu loh. Terus aku shuffle lagi dapetnya yang mirip ini, Two of Swords ini. Entah kenapa yang muncul di aku itu ada yang menghalangi dia gitu loh, kayak dia ini kan dihalangi untuk ngelihat apa sih yang ngeganggu dia gitu. Bisa kayak mungkin takut dicap nggak profesional kalau dia nggak deketin kalian. Mungkin kalau kalian ada di satu divisi atau di satu kantor atau di satu divisi yang sama di organisasi kampus atau apapun itu, atau ada hubungannya ke kepercayaan dia atau gimana dia dididik mungkin, atau dia takut untuk jadi vulnerable sama perasaan dia gitu, untuk ngebuka perasaan dia sama orang lain, takut ngelepas batasan yang udah dia bangun itu gitu. Kalau dia mau ngebuka dirinya untuk lebih dekat sama kalian misalnya, kalau misalnya dia mau lebih dekat sama kalian, mungkin dia harus kayak ngaku dia suka sama kalian, dia harus nunjukin sisi itunya, sisi vulnerable itu gitu. Mungkin dia takut itu juga gitu. Entah ketakutannya soal apa, mungkin juga beda-beda untuk setiap dari kalian gitu. Tapi yang aku rasa dari kita di pile ini, kita 2 kali dapat kartu swords itu nunjukin masih ada yang jadi pertimbangan lain gitu untuk dia take action ke kalian gitu. Jadi mungkin untuk pergerakan untuk jadi lebih dekat lagi itu mungkin belum gitu. Aku belum lihat itu. Mungkin bisa juga karena sebenarnya dia udah ada orang lain gitu. Kalau maksudnya mungkin dia udah punya pasangan sebenarnya gitu, tapi dia nggak tahan untuk tertarik sama kalian gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak gitu. Yang aku lihat di sini itu dia cuma nganggap kalian itu seseorang untuk dikagumi dulu aja gitu sekarang. Karena ada itu restriction yang dia nggak bisa langgar itu, ada batasan-batasan yang dia nggak bisa langgar itu. Kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ngerasa resonate atau kalian ngerasa kayak oh iya bener juga ini kayak gini apapun itu yang mau kalian ceritain, bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Dan kalau kalian suka, tolong kasih tahu aku dengan di like videonya, subscribe channel aku, dan di share ke orang-orang terdekat kalian. Terakhir, makasih banget buat nonton sampai akhir. Dan aku harap apapun yang terjadi di hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian, dan good luck selalu dalam apapun itu. See you in the next reading. Dadah. Halo pile 4, selamat datang di pile yang kalian pilih, di reading yang kalian pilih ini. Aku nggak tahu ini udah seimbang atau belum. Ya udahlah ya. Ya, sebelum masuk ke sini aku mau bilang aku harap kalian have fun dalam reading kali ini. Dibawa santai aja, jangan terlalu serius. Dan aku juga mau ingetin untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun gitu yang kalian dengar dari setiap reading tarot gini gitu, tarot pilih kartu kayak gini. Karena balik lagi, reading pilih kartu kayak gini tuh general gitu loh. Apapun yang kalian temuin di YouTube, reading tarot yang kalian temuin di YouTube kayak gini tuh general reading. Jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin ini itu bakalan resonate sama sama apa yang kalian semua alami gitu. Soalnya kan yang pasti milih pile ini tuh bukan cuman kalian, ada beberapa orang lain, dan yang nggak mungkin semuanya sama gitu loh. Jadi aku harap kalian bisa untuk bijaksana dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, mana yang bukan. Aku harap kalian tahu gitu mana yang itu semua dari dalam hati kalian. Gitu. Oke, kita langsung mulai ke sini. Dari 5 kartu tarot ini kita bisa tahu siapa sih yang diam-diam suka merhatiin kalian. Tapi sebelum masuk ke sini, kita mulai dulu lihat dari kira-kira archetype-nya kayak apa sih orang ini, kayak karakternya dia tuh kayak apa sih. Terus kita dapat Outer Spirit dengan You Are Never Alone. Nah, orang ini yang aku lihat
karakternya dia yang paling menonjol adalah cute. Kayak lucu gitu loh, maksudnya kayak manis gitu. Yang aku rasa di sini adalah dia tuh suka nunjukin sisi lembutnya dia gitu, dan bukan orang yang takut dicap baper atau kayak dibilang terlalu sensitif atau apa gitu. Pokoknya dia fokusnya dia tuh cuma menyayangi orang yang dia sayang aja gitu. Intinya ini orang tuh orang yang perhatian, yang kalau kalian butuhin dia tuh akan siap gitu loh. Atau untuk beberapa dari kalian mungkin arti lain dari kartu ini bisa jadi kayak, bisa jadi orang yang dimaksud di sini tuh sahabat kalian sendiri gitu, atau temen dekat kalian gitu, temen yang seenggaknya lumayan dekat sama kalian gitu loh, yang mungkin secara nggak sengaja catch feeling sama kalian gitu, yang secara nggak sengaja baper sama kalian gitu, kayak klasik lah. Soalnya aku ngerasain kayak strong friendship vibe banget gitu loh di sini, kayak bener-bener vibe-nya tuh kayak temen banget gitu loh di sini, temen yang sayang sama kalian kayak gitu loh, temen yang sayang sama temennya kayak gitu, yang kayak nggak mau kehilangan orang yang berarti untuk dia gitu, kayak satu sahabat yang emang dengan tulus ngejagain sahabatnya gitu loh, yang ngejagain kalian. Ini info umum banget sih, tapi kalau kalian nggak tahu, otter itu hewan yang kalau bobo pun mereka pegangan tangan gitu loh, kayak biar nggak ada yang hilang ke bawah arus air gitu. Segitunya sih orang ini nggak mau kehilangan kalian atau orang-orang yang dia sayang yang lain gitu, sampai maksudnya dia tuh rela ngelakuin apapun gitu loh. Dia rela kayak megangin kalian biar kalian gak hilang, dia rela megangin kalian biar kalian gak jatuh kayak gitu gitu loh. Tapi kalau ini gak resonate sama kalian, maksudnya kalau ini ternyata bukan teman kalian atau kalian gak punya teman baik yang kalian rasa kayak gini gitu, tapi ingat, orang tuh bisa ngejaga rahasia dengan sangat bagus loh itu. Tapi misalnya emang kalian benar-benar nggak ngerasain ini resonate sama kalian, intinya orang ini adalah orang yang punya banyak perasaan sayang gitu di dalam dirinya, yang siap dia bagiin ke orang-orang di sekitarnya gitu loh. Kalau di MBTI itu kayak vibe-nya benar-benar kayak ISFJ gitu atau ESFJ. Soalnya apa namanya? Soalnya lebih kayak ngasih kasih sayang gitu loh ke orang lain, dan kayaknya personal, jadi lebih kayak ke ISFJ di sini, yang fokus ke perorangan gitu loh. Maksudnya kayak ngasih kasih sayang ke, fokus ke satu orang ini gitu loh, atau fokus ke satu orang ini gitu. Jadi kalau kalau ESFJ kan lebih ngasih perhatiannya ke masyarakat umum gitu loh, maksudnya lebih kayak ke satu komunitas umum. Kalau ini tuh benar-benar kayak sama dia, aku sayang sama dia, aku sayang sama dia, aku jagain dia gitu loh, kayak gitu. Bisa jadi dia juga suka kayak volunteer gitu di dalam acara donasi atau apa. Bisa juga dia orang yang kalian lihat sering muncul gitu kalau ada orang yang lagi butuh bantuan, dan dia dapat kesenangan aja gitu dari bantuin orang-orang itu tanpa nuntut apapun dari orang yang dia bantu itu. Bisa jadi orang yang dia tuh orang yang sabar dan nurturing banget gitu kalau kalau dalam mode softnya gitu. Jadi dia benar-benar nggak ngejudge, nggak apa, tapi ya dia seneng aja gitu ada untuk orang kayak gitu. Terus dari tarotnya kita dapat di Empress, Wheel of Fortune, Eight of Cups, The Magician Reverse, sama The Devil Reverse. Nah, jadi dari Empress ini aku ngeliat itu tipe kalau soft mama gitu loh. Maksudnya kayak orang yang ngejagain gitu, kayak walaupun mungkin orang ini di real life tuh cowok gitu, boy, yang kalian tanyain, tapi dia punya energi nurturing gitu loh, punya energi mengayomi gitu yang nyaman gitu loh untuk ada di sekitar dia. Kayak kalau kalian sedih, ini orang tuh siap ada untuk kalian gitu, dan gak ngomong apa-apa, gak ngasih saran apa-apa gitu, kecuali emang kalian yang minta sendiri gitu. Bener-bener cuman dengerin, dan misalnya pun dia ngasih pandangannya dia gitu, ngasih tahu kalian pandangannya dia, itu nggak akan sama sekali bikin kalian atau lawan bicaranya ini ngerasa dijudge gitu loh. Masih kayak apa namanya, malah kayak dia tuh bisa bikin siapapun orang yang lagi down ini, orang yang diajak ngomong ini, ngerasa lebih baik gitu sama dirinya dia sendiri, ngerasa kalau kita tuh berharga gitu loh. Dia tipikal orang yang jago banget bikin orang lain ngerasa berharga gitu loh dari apa yang dia omongin ke dia, ke orang lain itu. Dan dan dia tuh tipikal orang yang bisa kayak ninggalin apapun yang lagi dia kerjain itu kalau ada yang butuh gitu, karena menurut dia comfortnya atau kayak kenyamanan orang yang dia sayang itu di atas segalanya gitu loh. Pokoknya kalau misalnya orang yang dia sayang tuh nyaman, dia akan puas gitu loh, walaupun misalnya kerjaan dia nggak selesai, dia harus begadang gitu loh untuk nyelesain kerjaan dia, tapi pokoknya si orang yang dia sayang itu nyaman sama hidupnya gitu. Dan yang aku lihat dia juga bisa
provide apapun gitu loh buat siapapun yang lagi butuh bantuan atau perlindungan dari dia, kayak gitu. Kalau orang yang dia sayang kayak butuh dimasakin, dia akan coba masakin orang itu. Kalau orang yang dia sayang butuh presence dia akan ada gitu buat orang itu. Kalau orang yang dia sayang itu sakit, dia akan nyediain obat, nyediain makanan, nyediain kondisi yang nyaman biar orang yang dia sayang itu bisa istirahat dengan nyaman. Total ISFJ banget gitu loh. Dan apa namanya, dari Devil ini tuh aku agak ngeliat justru orang kayak gini tuh mungkin ada banyak orang yang pada akhirnya tuh bergantung sama dia gitu. Mungkin pada akhirnya dia jadi kayak terlalu banyak ngasih perhatiannya ke orang yang dia sayang, sampai orang yang dia sayang ini ngerasa ada ini apa ada dia kok, ada apa ada dia kok, jadi kayak nggak bisa, mungkin jadi susah untuk berkembang sendiri gitu loh. Bukan berarti ini kalian gitu, belum tentu ini kalian, mungkin kayak orang-orang lain yang ada di sekitar dia. Kan ada juga misalnya kayak orang tua dia, adik dia, kakak dia gitu, mungkin terbiasa minta bantuan ke orang ini dan orang ini selalu ada, jadi kayak terikat sama dia gitu loh, jadi kayak dependensi sama dia gitu loh, apa sih namanya, ketergantungan sama dia gitu. Mungkin orang-orang itu jadi kayak kurang bisa untuk menjaga dirinya dia sendiri karena terbiasa dijagain atau dilindungi sama si orang ini, kayak gitu. Dan soal orang ini udah kenal kalian atau belum, aku nggak dapat banyak informasi dari sini kecuali yang kemungkinannya itu tadi teman kalian sendiri itu. Dan ini agak dipertegas sama Devil ini juga sih sebenarnya, karena kan banyak yang ngeyakinin kalau temenan terus pacaran itu bisa kayak ngerusak pertemanannya gitu kan. Dan jelas dia nggak mau itu gitu loh sama kalian, makanya dia agak ngerasa kejerat sama perasaannya dia sendiri itu ke kalian. Cuma karena ada Wheel of Fortune di sini gitu, ya aku rasa sih kayak udah tinggal tunggu waktu aja sampai kalian notice dia gitu loh, atau notice perasaan dia ke kalian gitu. Karena aku rasa di sini adalah orang ini udah sayang gitu loh sama kalian dan nggak pengen kalian jauh-jauh dari dia, kayak gitu. Sekarang kita lihat pikirannya dia soal kalian tuh kayak apa sih, apa yang dia pikirin soal kalian. Kita dapat Ocean dengan Ebb and Flow sama Ceremony dengan Invocation. Nah, ya aku lihat di sini adalah dia tuh siap untuk selalu ada buat kalian, walaupun itu kalian lagi senang, lagi sedih, lagi gampang disayang atau lagi susah disayang. Maksudnya adalah walaupun kalian lagi nyenengin atau kalian nyebelin, dia tahu dan yakin kalau apa namanya, dia sendiri tahu dan yakin gitu loh kalau kalian tuh akan jadi selalu jadi prioritasnya dia gitu. Siap banget untuk berdedikasi buat kalian, karena untuk orang-orang lain aja yang dia sayang dia akan ngelakuin ini gitu loh. Gimana untuk kalian yang emang beneran dia sayang banget gitu. Nah, kayak kadang kan kita nggak selalu nyenengin ya, maksudnya kita nggak akan selalu jadi orang yang nyenengin gitu untuk orang yang ada di sekitar kita. Kita manusia dan kita punya yang namanya mood gitu loh. Kita punya, kadang kita seneng, kadang kita sedih gitu. Udah gitu kondisi hidup kita kan bisa aja berubah-berubah. Kalau kita capek, sebaik apapun kita jadi orang gitu, kita bisa aja jadi orang yang nyebelin gitu loh kalau kita udah capek, tanpa sadar gitu ke orang-orang sekitar kita. Dan itu benar-benar manusiawi banget. Tapi bahkan di saat kalian ada di posisi itu pun, senyebelin apapun kalian itu, kalau kalian minta dia untuk ada untuk kalian gitu, dia akan siap gitu loh untuk ada di dekat kalian, untuk provide apapun yang kalian butuh, termasuk waktunya dia gitu. Kalau misalnya kalian butuh untuk cerita ke dia akan benar-benar ngasih waktunya dia ke kalian, ngasih perhatiannya dia ke kalian. Atau untuk sekedar ngasih kalimat dukungan aja ke kalian dan ngasih tahu kalian gitu kalau semonster apapun kalian gitu saat itu, perasaan saat sayang dia ke kalian tuh nggak akan berubah. Dia yakin itu gitu. Dia yakin banget akan kalau kalian itu apapun kondisi kalian saat itu, apapun perilaku kalian saat itu gitu loh, kayak apapun perilaku kalian saat itu, kalian akan tetap jadi orang yang sama untuk dia gitu. Di pikirannya dia tetap orang yang dia enjoy gitu loh keberadaannya, yang dia nikmatin keberadaannya ada di dekat dia. Cuma lagi nggak di kondisi hati yang tepat aja mungkin gitu. Dia nggak akan menganggap kalian punya dua kepribadian atau apa gitu, kayak punya kadang baik kadang enggak gitu. Kalian tuh tetap orang yang sama.
di dalam pikirannya dia. Gitu, tetap kalian yang dia sayang. Terus kita masuk ke apa sih yang dia rasain ke kalian saat ini. Kita dapat come to the edge sama round and round. Nah, kayaknya nggak pas di tengah. Ya udahlah ya. Nah, dari sini yang aku lihat adalah dia tuh ngerasa kayak udah ngeresikoin dari kartu ini, dia tuh ngerasa kayak udah ngeresikoin banyak banget dari adanya perasaan dia ini ke kalian. Kayak dia sendiri mungkin ngerasa dia nggak sanggup untuk nanggung resiko yang ada di pikirannya dia gitu loh, kalau dengan dia suka sama kalian ini, dengan dia sayang sama kalian ini. Intinya dengan dia punya perasaan gini ke kalian, dia tuh naruh diri dia sendiri di posisi yang berbahaya gitu loh, yang kayak dia bisa jatuh kapanpun, dia bisa kayak sakit hati kapanpun gitu loh buat perasaannya. Ini kayak makin kuat kalau orang ini emang temen dekat kalian sendiri sih. Untuk sebagian besar dari kalian, tetap aja kalau misalnya misalnya kalian gak resonate sama itu, ya udah mungkin, tapi perasaan itu tetap ada di dalam diri dia gitu loh. Atau seenggaknya yang ada di sekitar kalian aja, orang yang ada di sekitar kalian gitu loh maksudnya. Tapi sekali lagi, kalau intinya kalau kalian nggak ngerasa resonate soal pertemanan ini, yang aku rasain adalah dia ini ngerasa stuck dan pengen keluar untuk nyatain perasaannya ini ke kalian gitu loh. Tapi dia takut sama apa yang akan dia dapat gitu kalau dia ngungkapin perasaannya itu ke kalian. Respon kalian bakalan kayak apa, sesakit apa dia kalau misalnya ternyata kalian gak ngerasain perasaan yang sama. Intinya itu gitu loh. Atau hubungan kalian bakal jadi kayak apa nantinya setelah dia ngungkapin, bakalan beda atau enggak, bedanya kayak apa, kayak gitu-gitu. Dia tuh takut sebenarnya untuk itu, makanya dia nggak siap gitu loh untuk menerima resiko itu. Pada akhirnya dia cuman kayak muter-muter aja di lingkaran yang sama soal perasaannya ke kalian dan nggak berani ngungkapin itu, kayak gitu. Sekarang kita masuk ke apa sih yang bikin dia interested gitu sama kalian, apa yang bikin kalian menarik di matanya dia. Kita dapat Panther Spirit dengan Reclaim Your Power sama Horse Spirit dengan Freedom is Yours. Nah, dari sini aku lihat tuh mungkin dia pernah ngelihat kalian di saat-saat terpuruk kalian gitu. Maksudnya di saat kalian lagi sedih, di saat-saat terburuk untuk di dalam hidup kalian gitu. Mungkin ini bisa jadi kalian tunjukin langsung ke dia, maksudnya kayak kalian cerita ke dia, atau dia ngelihat langsung kalian saat itu gitu. Maksudnya ngelihat kalian berjuang melewati saat itu, atau dia dengar dari orang lain mungkin, atau dia ngeliat dari media sosial, itu mungkin juga. Apapun itu yang resonate untuk kalian, pokoknya intinya dia tuh tahu dan dia ngelihat gimana kalian tuh bisa pada akhirnya bangkit dari itu semua gitu loh. Dia ngelihat kalian ngelalui itu semua dan pada akhirnya bangkit dari semua itu. Kayak gimana kalian akhirnya jadi pribadi yang lebih kuat gitu setelah belajar, atau seenggaknya kayak bangkit dari apa yang pernah kalian alamin itu yang buruk banget gitu mungkin untuk kalian. Tapi kalian bisa bangkit dan justru bisa terbebas dari semua pengalaman gak enak itu gitu. Dan dia ngeliat itu gitu. Mungkin kalian ngerasa kalau kalian belum sebebas itu sebenarnya, kayak belum benar-benar kayak terbebas dari trauma-trauma itu, pengalaman-pengalaman itu. Tapi di mata dia tuh kalian tuh kayak nggak terpengaruh ke arah trauma gitu loh dari pengalaman-pengalaman negatif itu. Tapi malah justru jadi lebih kuat, jadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan dia bangga gitu loh udah ada di sekitar kalian gitu saat kalian ngalamin itu, dan kalian bangkit lagi. Dia bangga sama kalian, dia kagum sama kalian gitu dengan dia ngelihat kalian kayak gitu. Ya aku lihat tuh justru dia kayak nggak pengen kalian ngerasain itu lagi gitu. Maksudnya dia nggak pengen kalian balik ke perasaan itu lagi, kalian balik ke masa-masa itu lagi. Dan dia nggak mau kalian, misalnya pun kalian ada hal-hal negatif yang akan terjadi di dalam hidup kalian, karena gimana hidup kan pasti ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita di bawah, dan kita nggak bisa predict itu semua kan. Maksudnya kita nggak bisa tahu dengan jelas itu semua gitu. Dia tahu pada akhirnya kalian akan ngerasain hal-hal yang nggak enak juga gitu lagi, karena kalian masih hidup di dunia ini, dan pengalaman buruk itu pasti akan terjadi gitu dalam bentuk apapun di dalam hidup kalian. Intinya dia nggak pengen
kedepannya kalian ngerasain itu sendirian gitu loh. Dia mau jadi orang yang selalu ada di sekitar kalian dan bikin kalian bisa bebas untuk nunjukin diri kalian sepenuhnya gitu, tanpa terikat sama bayangan-bayangan dari masa lalu kalian itu, dan bisa bangkit lagi pada akhirnya jadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Dia pengen ngelihat itu semua dan dia pengen ada di dekat kalian selama kalian ngalamin itu semua. Tapi bukan berarti dia mengharapin kalian ngalamin itu ya, cuman kalau misalnya, kan itu maksudnya bukan sesuatu yang bisa dihindari gitu loh kalau kita hidup di dunia ini. Kayak gitu. Terakhir kita lihat tindakan dia setelah ini tuh bakalan kayak apa sih. Maksudnya kayak ada pergerakan gak dari dia bakal ngedeketin kalian atau gimana. Kita dapat Death and Rebirth. Yang aku lihat adalah dia tuh mau jujur soal perasaannya dia itu sebenarnya. Dan untuk beberapa dari kalian yang milih file ini, aku rasa dia tuh udah punya rencana sebenarnya untuk ngungkapin perasaan ini ke kalian, atau seenggaknya udah kayak ada bayangan kayak kalau dia ngungkapin perasaan ini ke kalian itu kayak apa gitu. Maksudnya udah kayak masang-masang beberapa kalimat-kalimat gitu, mungkin kayak udah ngerangkai beberapa kalimat untuk ngungkapin perasaannya ini ke dia. Mungkin. Dan kayak dia pengen kayak pada akhirnya memulai hubungan yang satu tingkat lebih dekat gitu loh sama kalian. Cuma untuk pelaksanaannya itu dia masih mikir, karena emang ini kan sesuatu yang besar banget buat dia gitu, dan akan ngubah gimana dia ngejalanin hubungan dia sama kalian gitu ke depannya. Jadi menurut dia ini tuh perlu diatur, benar-benar diatur matang-matang, dan kesempatannya pun juga harus tepat gitu. Dan dia masih nunggu itu, dia masih nyari kesempatan itu. Intinya menurut dia nggak boleh gegabah sama kalian, nggak boleh asal ngungkapin ini ke kalian, dan atau dia beresiko bukannya makin deket sama kalian malah jadi menjauh dari malah jadi kalian ngejauh dari dia gitu. Gimana caranya dia bikin pengakuan ini lebih aman untuk hubungan kalian ke depannya, karena dia benar-benar nggak pengen kehilangan kalian. Dia benar-benar pengen ngejaga hubungan kalian itu. Dan kalau sampai dia kehilangan hubungan itu, lalala. Ya gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak resonate, ada yang kayak tek oh iya bener juga gitu. Oh iya, aku ngeliat ini dari si orang ini, aku ngeliat ini dari orang ini. Kalian bisa tulis semuanya, ceritain semuanya di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa kasih tahu aku dengan like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian yang mungkin suka juga sama reading-reading kayak gini. Dan terakhir, makasih banget udah nonton sampai akhir. Dan aku berharap apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu, dan see you in the next reading. Dadah!